para pimpinan SKPD, ya Pak Kelurahan, yang kami hormati para camat, yang kami hormati Direktur Bank Jateng, Kepala Cabang Bank Jateng Kabupaten Kudus, limpahan rahmat dan nikmatnya. Pagi hari ini kita dapat hadir di dalam rapat pimpinan pemerintah Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Selamat datang dan kita mengundang dari DPRD dan Bank Jateng serta teman-teman dari PBU. Bersama Bapak dan Ibu bahwa dan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan usaha. Dan kita ketahui bersama Bapak dan Ibu bahwa pendidikan, kesehatan, dan sekarang program KUP menjadi satu program yang digagas oleh Bapak Bupati Kudus yang akan menjadi program nasional, sehingga di dalam pelaksanaannya di Kabupaten Kudus yang merupakan pilot project ini harus ada satu persepsi bersama dan tanggung jawab bersama di dalam melaksanakannya. Karena nantinya Kabupaten Kudus akan menjadi contoh kabupaten atau daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Sehingga untuk inilah pada kesempatan ini Bapak Bupati berkenan untuk memberikan arahannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Bupati yang terhormat, perlu kami laporkan bahwa selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang saya hormati, Pak Sekda, para asisten, para ketua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang saya hormati pula, terus pada kepala cabang Bank Jateng, terima kasih Pak Selamat, kepala kelurahan, Bapak Ibu kepala desa, Direktur Perusda, Direktur BLU Blok Mawati, karena duduknya di pojok, tidak paham. Kantornya besar tapi orangnya duduknya di pojok. Rekan-rekan PBU, terima kasih ya. Kali ini karena Pak Kepala Desa ini juga sama-sama hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Kepala Desa dan Kelurahan ini hadir, para pimpinan SKPD mulai dari Pak Sekda, para eselon 2, eselon 3, dan eselon 4, semuanya termasuk pimpinan perusahaan umum daerah ini hadir di tengah-tengah kita. Artinya apa? Bahwa kita adalah setara dalam menjalankan amanat kebijakan pelaksanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan para ketua fraksi sengaja saya undang ini adalah untuk menselaraskan apakah pemikiran-pemikiran pemerintah daerah ini ketika nanti dalam rapat pembahasan itu akan jadi persoalan atau tidak. Tapi setidaknya kalau jauh-jauh hari begini sudah kita gelar seperti ini, saya rasa ini semuanya saya yakin bahwa tidak ada satupun para penyelenggara pemerintahan ini, para pemangku kepentingan ini tidak ingin berbuat yang terbaik kepada konstituennya, yaitu oleh rakyat. Maka saya tidak pernah putus-putusnya untuk selalu mengajak kepada Bapak Ibu bahwa sadarlah kita bahwa kita ini untuk ingin melayani yang terbaik kepada rakyat. Ini yang terpenting. Maka kalau ini semuanya bisa kita lakukan, Pak, insya Allah biarlah di daerah lain pada ribut, di Kudus tidak ada yang ribut. Ini yang terpenting. Biarlah di daerah lain ada dinamika politik, di Kudus cukup diselesaikan bersama-sama untuk kita duduk yang setara seperti ini. Jadi ini yang saya harapkan, saya minta kepada rekan-rekan kepala desa, ibu kepala desa, ketika untuk mengikuti rapi ini saya minta tolong terus harus dipahami betul. Jangan sampai nanti ada hal yang tidak mengerti. Juga staf ahli, terima kasih juga hadir. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan masukan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk rapat pimpinan kali ini, karena semuanya ini adalah para pemimpin, maka disebut rapat pimpinan. Maka kita mulai apa, Mas? Untuk pertama adalah tentang penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Ini menyangkut soal nasib kawan-kawan para kepala desa yang sekarang ini pada bingung. Ya kan? Ini supaya transparan semua. Kalau kita kerja transparan, ini apa yang akan diupayakan Pak Bupati? Apa yang menjadi pemikiran kalian semuanya? Ini juga harus semua harus tahu. Yang ketiga tentang kebijakan khusus Bupati. Yang keempat adalah strategi kebijakan lainnya. Ini saya minta semua harus betul-betul memahami semuanya. Lanjut. Tataran filosofi penyelenggaraan pemerintah. Kenapa sih perlu ada pemerintah? Ini penting ya. Kenapa? Maka untuk menciptakan law and order global, ketentraman dan ketertiban, ini perlu ada ketua suku lah, ada yang bisa dipercaya lah, ada yang patut diikuti. Contoh di desa ya, kepala desa harus patut diikuti. Ini yang kedua adalah untuk menciptakan kesejahteraan atau welfare. Nah, ini penting sekali. Kalau ada pemerintah tidak mengakibatkan, tidak menciptakan kesejahteraan pada masyarakatnya, itu tidak bermanfaat. Ada bupati tidak bisa mensejahterakan pada masyarakatnya, sama aja manusianya bupati tapi otaknya udah mayat hidup. Ada kepala desa yang tidak bisa mensejahterakan rakyatnya, diajak mensejahterakan rakyatnya, tidak mampu dan tidak mau, ya seorang bisa jadi kepala desa. Ada pimpinan SKPD yang tidak bisa memberi pelayanan ini, ya sebaiknya tidak perlu menjadi pimpinan SKPD. Ini ada sebuah kesadaran. Filosofi inilah yang harus disadari betul, bahwa tidak tiba-tiba bahwa kita semuanya ini, kamu semua para kepala desa dipilih itu karena suara rakyat, Pak Bupati dipilih itu karena suara rakyat, semua para pejabat eksekutif mulai dari Pak Sekda, para asisten, para kepala desa, ini adalah keputusan politik. Tidak tiba-tiba. Saya kan kerja sudah 10 tahun sampai mati. Kamu kalau tidak tahu tentang peta politik ini, kamu juga tidak akan naik pangkat. Tapi kalau tentang kebijakan politik tidak mungkin. Apakah itu mulai di tingkat nasional? Apakah itu mulai di tingkat provinsi sampai di tingkat daerah? Kita terbuka saja. Bahwa ini kita harus kembali bahwa keputusan politik inilah keputusan yang berbagi dan pro kepada rakyat. Tujuannya apa? Semua harus mampu mengimplementasikan. Semua harus bisa. Ini penting sekali. Bukan berarti baik dengan rakyat itu ada sesuatu untuk APBD ini dikasih rakyat. Ada sebuah mekanisme. Makanya sudah menjadi seorang bupati seperti ini, saya tidak hanya berbicara tentang partai saya. Saya undang semua ketua fraksi. Inilah wujud kebersamaan. Karena kami sadar dalam menyelenggarakan pemerintahan ini tidak bisa dilaksanakan secara sendiri. Kami tanpa kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalian semuanya tanpa kami pun juga tidak akan bisa banyak berbuat. Yang berikutnya adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi warga. Ini yang selalu terjadi bahwa mari kita mencoba rasa keadilan ini bagaimana. Oh ini orang baik kok. Oh ini kurang baik kok. Oh ini sesuai dengan amal perbuatannya. Oh ini tidak sesuai. Jangan kalau mungkin biar tak bilang aku sedalannya tak usah tidak. Tidak boleh lah. Sudah jadi Pak Kepala Desa loh dengan mungkin dulu belum sadar. Besok periode ketiganya kan sadar. Karena Kepala Desa kan 3 periode ya. Apa tidak sampai tuwil gitu. Iya kan? Tidak apa-apa. Tidak perlu harus. Kalau dulu tidak baik, kenapa sih kita jauh lebih baik, akan lebih elegan kalau kita bisa memahami. Dan jangan maksakan orang, kamu harus paham, saya ini bupati, saya ini pada sekarang ini sudah tidak perlu Pak Bu. Saya ini pejabat, sudah tidak zamannya lagi. Konsekuensinya para pimpinan apa? Malah mendengar, tapi lagu kalahan. Ya, ngalah itu bukan berarti gue kalah. Maka dari itu saya minta bahwa filosofi ini yang mesti harus dipelajari. Ini para alumni APDN, para alumni STPDN mestinya sangat fasih untuk ini. Ya. Kenapa perlu ada
pemerintah daerah. Kita sadar di Republik ini ada berapa ribu pulau sih? Wes orang masih ngapal termasuk aku. Lah iyalah, kalau orang pulau udah hilang, gue ya udah catetin. Ya lah, orang percaya udah tahu ya. Jadi kita sama-sama tidak tahu ya. Jadi enak. Apa nih tidak tahu? Sebenarnya saya dulu mengusulkan ada kementerian untuk pengamanan aset. Belum disetujui kok. Kemarin baru dibentuk badan sama Pak Menteri Keuangan usaha. Itu idenya siapa ya teman? Karena apa? Banyaknya pulau. Kalau kita ngurusin meja ya iso ngurusin pulau. Aset itu pemeriksaan BPK mesti bolak-balik ya. Betul kan? Yang nanti dari dinas pendidikan membangun dan lain sebagainya, bantuan dari gubernur ini sudah diserahkan dan lain sebagainya. Itu aja nyatet ini loh. Sekarang ini tidak perlu berwacana. Saya hanya memberikan filosofi ini, nanti tolong segera untuk dieksekusi saja. Yang berikutnya adalah menciptakan kesadaran secara demokratis. Ini penting. Jadi mari mencoba kita belajar mendengar. Kalau kita ada pemerintahan di pusat, kenapa pemerintahan daerah kita ini menjadi kepanjangan tangan. Pak Kepala Desa, Bu Kades, Pak Kepala Kelurahan, Pak Camat, ini adalah semuanya kepanjangan tangan Pak Bupati. Jadi kalau Pak Kepala Desa tidak paham tentang program-program Pak Bupati, tidak paham tentang penyelenggaraan pemerintahan ini adalah pemerintahan eksekutif dan legislatif, maka kali ini saya undang Pak Ketua Dewan, Ketua Fraksi. Ini kan panglima-panglimanya yang mengambil keputusan-keputusan politik. Ada dari PD Perjuangan, ada dari PKB, ada dari Demokrat, Hanura, terus Demokrat, ya, Gerindra, PKS, ya. P3 mana P3? Sebelum datang lah, sini lah kasih tahu. P3 kawan lama ini. Ayo di depan, ketua fraksi usah lupa jadi relawan ini. Nah, ini kita tepuk tangan buat Pak Kasitono dari P3 ini. Terima kasih Pak Haji. Nah, ini ketua fraksi, fraksi apa Pak Ketua? Persatuan Bintang Pembangunan. Kalau tidak menjadi kelompok pembangunan, bintangnya coplok. Itu ya, sorry Pak Haji Dono. Nah, artinya ini biar kawan-kawan tahu. Saya kan tugas Pak Bupati apa mempromosikan panjenengan semua. Ya. Yang penting bagaimana penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saat ini Kudus telah berada pada jalur yang benar. Ketika saya meletakkan fondasi visi, saatnya rakyat Kudus yang semakin sejahtera. Kita konkretkan, ini jangan jadi slogan. Semua orang ngomong saja rakyat sejahtera saja. Jangan kakuati. Kakuatinya gimana Pak Bupati? Hanya iso ngomong, iso ngelakoni. Yang terjadi benar dengan pemerintahan saat ini apa? Semua itu pinter-pinteran diskusi. Saya minta para kepala desa, kepala kelurahan, Pak Camat, pimpinan SKPD, ini semuanya harus menjadi eksekutor dan melakoni program ini. Melakoni ini biar Bapak kalau tidak tahu, tidak paham, diskusikan. Lanjut, Mas. Kalau saya berbicara tentang postur anggaran pemerintah Kabupaten Kudus, saya mohon ini masing-masing ketua fraksi nanti juga bisa menugaskan pada anggotanya di komisi yang terkait menjadi prioritas. Saya minta tolong dukungan, support, dorongan dari para pengambil keputusan politik, Bapak Ibu, para penyelenggara pemerintahan di tingkat desa, baik pada BPD maupun Kades. Ini saya nyuruh paham dengan postur komposisi ini. Kelihatan tidak? Apa tutup dulu? Kelihatan ya? Remang-remang situ tidak apa-apa. Saya terus kita. Ini postur anggaran pemerintah Kabupaten Kudus 2014 dan 2015. Kenapa? Mengapa seperti ini? 2014 dibanding 2015. Ini kita bicara yang paling real
tentang pendidikan. Di 2014 35%. Amanat undang-undang hanya berapa? 20%. Pak Sekretaris Dinas, karena kepala dinasmu nanti nggak ada, kamu capeti ya dan laksanakan ya. Untuk komposisi di 2015 ini mencapai 39%, Pak. Mari lah. Jadi wong sing 20% nang ini 39%. Kok sampai Pak Kepala Desa itu mendengar ada anak tidak sekolah? Di kampungnya itu tidak bisa bayar sekolah. Pak Kepala Desa tidak merekomendasikan, tidak mau mengantar anak ini kepada dinas pendidikan. Yakin sumpah dengan dosa. Saya sudah ngambil keputusan seperti ini. Ini manfaatnya untuk siapa? Untuk kita semuanya loh. Iki engko tak kayak judul, ayo Pak, ayo berjuang bareng-bareng. Wes to, nyambung gawe sik to, Gusti Allah kira seneng nek delok iku ora kepringet kok rezeki mesti ngapusi. Ya to? Ngapusi nek pinter apa kok ngapusi nggo ilmu. Nyopet iki lho nggo ilmu kurang takoki wong. Lah aja bodoh ngapusi iki lho. Nah ini mohon maaf kalau saya guyu saya rumongso guyu tidak apa-apa kepikir-pikiran. Tapi aku tidak menuduh lah ya. Nih penting. Yang kedua prioritasnya apa? Kesehatan. Nih Pak Dr. Mariana, Pak Direktur BLU, Dr. Lukmono Hadi. Saya tidak mau lagi mendengar Bapak Ibu wes itu datang ke BPJS, ke jam kesmas, ke jam jaman, apa jam timbul larang-larang. Wes pokoknya di KTP Kudus ngertinya nek ora iso berobat wis diberesi. Jangan cerita dulu komentar di koran Pak Kepala Dinas Kesehatan. Ini tanggung jawab rumah sakit. Salah sampean, ini tanggung jawab kamu kepala dinas. Jangan dikira ada saya keliping semua. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya para pimpinan SKPD maupun dari kepala desa itu langsung tak memori, tak file di iPad saya. Orang usah dibawa. Aku ini betul tak jelimeti. Sito huruf per huruf. Jangan saling menyalahkan temannya sendiri. Namanya nyalakan bupati lho. Iki guru-guru bupati nek ngono lho. Tak kumbrah. Ya kan? Ini kita harus sepakat Bapak ya. Artinya bahwa para kepala desa ini menjadi ujung tombak. Ujung tombak adalah orang mungkin ngono dadi rewangi tarung apa kok rewangi tombak ya mesti bati kok. Bati ini artinya tidak harus material loh Pak. Kehormatan. Ya kan? Nek tombak kakean masalah bisa lah itu wis bener kadis meneh. Jajal tak krungu aku. Makanya sekarang sama aja pimpinan SKPD. Aduh, aku jadi kepala dinas kok susah banget ini ya. Gak usah sambat. Jadi ketua dewan kok susah banget belajar Pak Masan mundur kan royoan. Ya cepet Pak dan ragangannya gitu. Ya kan? Nah kita harus begitu, nggak usah munafik. Yuk kita mulai jujur dengan diri kita. Jadi pertama soal pendidikan, yang kedua soal kesehatan. Ini prioritas. Saya minta kepada Pak Kepala DKK, Pak Direktur BLU dengan seluruh jajarannya, tolong perbaiki infrastruktur termasuk Pak Ketua Fraksi sidang Pak, saya persilakan. Ini puskesmas yang layak dibuat, orang layak dibuat, tolong kalau mau bangun yang apik sekalian. Ojo transit PL-PL-an satu sakit gue dari atap pedok sesuk bocor meneh sesuk jobine pecah meneh. Saya tidak rekomendasi. Tak pure aja udah. Pak Ketua Fraksi silahkan untuk berimprovisasi untuk data itu. Yang penting ini betul-betul ada manfaat untuk masyarakat. Lu di puskesmas itu gratis Pak. Iya, saya coba rawan. Ya kok gratis, dan sekarang sopo masih coba rawan. Beneran, kalau dokter di lokasi tekos di depan rumah Melayu terus rumah perangkat dewi-dewi beneran. Sampai kepala desa kalau udah bisa mulai mengidentifikasi, awas. Ini penting loh Pak. Komplainnya kesehatan jenengan. Ya, apa? Tukang tren. Iji ada, iji incang-incang mau bidanya konaknya dewi lah. Alah.
ke orang. Ya. Terus mengenai infrastruktur. Infrastruktur ini 13% di tahun 2014. Infrastruktur, Pak. Di 2015 berapa? 11%. Kok turun nih? Ini jalane ojo ono jalan berlubang. Ini saya minta Pak Sek, PD, tolong Pak Ketua fraksi, saya minta tolong yang di Komisi Pembangunan, nanti saya minta bahwa di perubahan ini masih dalam tataran antara 2015 murid dan ini plus perubahan. Ya. Ini kades-kades ya paham, orang harusnya usul lah ya, tapi postur komposisi anggaran ini harus paham. Saya bayangkan kalau para Pak Kepala Desa ini paham fasih tentang anggaran ini, nanti nyampaikan ke masyarakat dengan musrenbang nyusun enak Pak. Dan nanti rekan-rekan ketua fraksi, Pak Ketua Dewan, ini untuk budgeting akan saya lakukan dengan manual. Jangan pernah nanti ada pembahasan yang tiba-tiba muncul, pastikan tak ahokkan nanti sama. Lu jadi kasih contoh, lu jadi kan se-Indonesia kan gak bodoh. Tapi ini kuncinya satu. Aspirasi ini tolong mulai saat ini silahkan jadi. Musrenbang Bapeda segera dilaksanakan. Pak Ketua koordinasi dengan kawan para ketua fraksi. Silahkan dirembuk yang baik. Aspirasi silakan sampaikan sesuai dengan. Karena sampai saat ini terus terang ada di salah satu dinas yang kita bisa belum menyerahkan barangnya itu gara-gara oyak-oyakan proposal. Ini Pak Kepala Desa saya ingatkan, Pak Camat saya ingatkan, jangan sampai ada, ya, jangan sampai ada berbicara setelah pembahasan. Tidak bisa, Pak. Mudah bolak-balik telepon opera terus. Saya itu ya orang saya yang berpersoalan, tapi nek dinas saya yang berpersoalan, saya itu ngombe rasanya seret. Termasuk kepala desa saya yang berpersoalan, saya itu ya sedih. Tapi nek sampai misalnya ono pimpinanmu berpersoalan syukur tentang tak ikhati ini kan mesti gitu. Itu ya nek kaya ono nemen lah sampai. Enggak ya? Kita berarti wawas. Ini ya, saya dulu infrastruktur ini di tahun 2014 hanya 13% dan ini hanya 11%. Lain-lain untuk dinas instansi, semua SKPD di tahun 2014 30 berapa ini? 8, sekarang sudah turun 28. Turun ya Pak ya? Artinya ada kesadaran bahwa para pimpinan SKPD sing ora perlu ora usah dianggarke. Maksudnya apa? Komposisi ini kita turunkan. Untuk dana desa berapa? Alokasi dana desa dulu berapa? Cahun 1% 2014. Ya, ini 2015 berapa? 5% Pak. Nggak sampai nggak sinau administrasi, nggak paham cara mengalokasikannya nanti. Belum. Pak Camat saya mendukung Pak Camat dibina. Konsultasi sama Pak Camatnya, konsultasi sama Pak Kabag Pemdes, konsultasi sama Pak Asisten, konsultasi sama Pak Sek. Ojo jadi bupati, aku khawatir nggak nanti pejabat lainnya kesinggung loh Pak. Dia tak Pak, itu orang saya di asisten tahu orang. Dari pimpinan SKPD apa? Ini perubahannya luar biasa nih, 5%. Rupiahnya nanti kita lihat. Lanjut, Mas Bisa. Wah, clear? Oh, dilahur. Matiin nanti suasananya remang-remang. Lampunya matiin, bisa. Yang di depan aja. Cetar enggak? Cetar ya. Oke.
Ini anggaran belanja pendidikan 640 M. Kesehatan 227 menjadi 3. Pak Marianta, tolong ya. Suwateti Pak, sampai boleh orang dicake ini untuk monitor. Ya. Total untuk dana desa untuk infrastruktur 225 miliar menjadi 199. Ini belum perubahan ya Pak Ketua. Belum perubahan. Bandung nanti dulu, Bandung akan saya pisah. Ada skenario lain. Artinya keseriusan kita bahwa kita itu di pemerintah kabupaten mau ikat pinggangnya mau dikunci. Orang usah belanja-belanja yang tidak perlu, maksud saya begitu. Nanti Bandung itu hanya membangun komunikasi aja. Kemarin gubernur sudah sampaikan kalau masih Bandung bisa dipecah-pecah lah mas aku. Pecah-pecah marahin umat. Nah perlu jalan kaki gawe berapa puluh miliar kasih sekali dan ketok. Jadi besok aku naruh dari bupati ki, oke ketok rampung kan begitu toh. Buat jembatan 5 miliar, 10 miliar itu toh. Mesti sih itu dan ciri-ciri lawannya. Manut itu apa? Apa? Sampai gopeng, mesti royoan orang di PT nilai. Bupati itu ngerti kan hasilnya yakin. Cuma kan yang mono-mono ya, nanti tahu. Jangan ngantuk selama pecah banyak yang bahasa. Ya kan? Wah, sampai busur ya gitu. Makanya jalan itu mau sama, makanya dan jadi jalan ya total. Seharian sekalian. Udah selesai. Belum. Iso tuntasin tak berapa itu? 7 miliar dua sekali 7 miliar belas rampung itu gatok. Jadi nanti biar zamannya Sopoi, zamannya Mas Mustafa. Nah, ngono ya. Kalau zaman itu kan separuh ketok tadi. Pak tolong Pak. Prioritas nanti daerah lain lah. DPR beraspirasi silakan diatur sendiri. Ya. Jangan dari nalat-nalat ngarep pemain di City, dari City sesuk kena Bayu, Loto ya. Yang terjadi itu loh. Nah, saya minta ini para kepala desa juga tolong jangan betul, tapi juga dibantu gitu ya. Betul aku tahu betale ini harus ini sama ada pada kalau bupati kan dengan saudara bayar kalau sampai ini gitu nih jajar dia mana pinter dari mana nih satu lain tapi nasi bapak ini lah pinter ya tetap bisa oke ya. Terus dana lain dinas 696 sudah turun jadi 515. Kalau yang masih di dinas yang tidak berprioritas Pak Sek dan TAPD, Pak Asisten, Pak Kepala Bapeda, ya sekarang ini di 2015-2016 ini saya minta semua kita prioritaskan. Tolong Pak Ketua Fraksi mohon izin saya mohon bantuannya ya dalam membangun Kudus ini secara bersama-sama Pak. Kan enak banget Pak kalau begini cetok semua. Ya. Nih dan juga untuk apa lagi? Jumlah anggaran kita kan 1,8 triliun. Kecil. Ya kan? Sama buat beli UPS aja masih seperti warna itu. Mana jadi nak pindah rono ya. Ya, aku pindah rono nang mana ndak? Ke Bandul ya. Bejan-bejan Pak itu, garis tangan. Kudus juga yone koyo nek ngowe 1,8. Ya. Tapi tidak apa-apa kita syukuri. Tapi nanti kalau ini kita bisa berdayakan dengan berbagai upaya para camat, para kepala desa untuk memberdayakan lingkungan, saya yakin akan bisa lebih bagus. Lanjut.